suami istri. Oh ya. Bapak tinggal di mana? Tambun. Sehari-harinya apa? Saya kerja tapi di dealer. Di dealer. Jadi apa? Marketing. Oh ya. Jadi marketing, di target gak? Tetap target mah ada, cuman kalau kondisi sekarang kan banyak. Fit, lo udah makan apa belum, Fit? Banyak. Hah? Oh iya, promosi dulu. Bentar, geser. Sebelah situ Haji Marco. Sini, Fit. Sebelah gue. Op, situ aja Haji Marco. Op, situ aja. Promosi dulu. Oh iya, makasih. Sini, Fit. Promosi, Fit. Banyak grup GG Travel mau pindah, bingung dia, Fit. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan alhamdulillah ya ada yang mau privat, izin dulu sebentar ya. Alhamdulillah kepada Bapak dan Ibu semuanya yang mau bergabung dengan saya di grup Devita Ranger, silahkan hubungi di nomor kontak 081 221 992 116. Kelebihan apa, Fit? Kalau ngikut GG Travel pindah ke grupnya Vita. Di GG Travel dia kecewa, pindah ke grup kamu. Kelebihannya apa? Kelebihannya alhamdulillah banyak banget ya. Yang pertama itu alhamdulillah ini udah banyak yang masuk nih Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Kelebihannya apa? Ini kan banyak yang pada kecewa nih ikut di GG Travel. Banyak banget yang kecewa. Mau pindah ke grup kamu. Kelebihannya apa grup kamu dibanding grup GG Travel? Ya, kelebihannya bisa langsung nanti ketika mau masuk itu bisa bertanya. Terus nanti kita jawab, kita arahin. Dan yang mau privat dan langsung ketemu dengan Pak Haji bisa kita arahin dan bisa kita jemput atau nanti bisa komunikasi langsung ya. Apabila yang ada di luar kota, yang ada di mana seluruh Indonesia bisa nanti diarahkan untuk datang ke sini gitu. Nah selanjutnya mohon maaf kita kasih tahu di sini ketentuannya kenapa kita menyarankan harus sedekah subuhnya tidak bolong ya. Ini banyak yang nanya saya mau masuk gabung, tapi kita selalu menyarankan agar sebelum masuk itu ditanya dulu sedekah subuhnya bolong nggak gitu kan, karena hajat itu akan cepat itu dan nggak lemah itu diawali dengan kita dari paginya ya kan, paginya tuh yaitu salat subuhnya salat subuh qobliyah badahnya nggak tinggal, terus juga dengan tentunya dengan sedekah subuhnya gitu. Nah untuk berapa sedekahnya itu ketentuannya terserah dari Bapak dan Ibu sebisanya gitu. Cuman kita di sini kata Pak Haji kan paksain 100.050, tapi kita di sini boleh dari 10.000. Nah itu untuk sedekah hariannya itu tetap 10.000, tapi untuk di hari Jumatnya itu lebih besar daripada hari biasanya. Jadi misalkan contoh 10.000 per hari, jadi di hari Jumat itu wajib 50.000 gitu. Jadi kita selalu ngomong per seminggu harus bayar di muka, artinya bukan bayar, maaf ya, untuk mensedekahkan, karena supaya di grup kita tuh nggak acak-acakan gitu orang yang udah yang fokus di RDA ini, artinya kita udah satu hati satu tujuan. Jadi artinya nggak boleh sedekahnya bolong. Jadi minimal kalau misalkan 110.000 itu yaitu untuk 7 hari gitu ya Bapak dan Ibu yang selalu mengikuti Pak Haji Dwi Susanto rumah doa anak yatim kandang embe itu selalu japrinya ke Vita gitu, ketentuannya seperti apa ya gitu. Jadi artinya kalau misalkan kita sedekah subuhnya nggak bolong, terus qobliyah badahnya nggak bolong, apa-apa yang sudah diajarkan Pak Haji itu pasti semua hajatnya kabul ya, karena kita ini orang-orang yang sudah berbuat gitu, berbuat dan hilangkan sifat 18 itu pasti Pak, pasti semua hajatnya, walaupun ya namanya juga semua tuh proses ya, sukses itu suka prosesnya, artinya pelan-pelan pasti nanti juga kabul gitu. Jadi sekali lagi untuk yang saudara-saudaraku yang dimanapun berada, walaupun di jauh di sana seluruh Indonesia yang alhamdulillah udah masuk di Asia juga Pak Haji ya, dari Singapura, Malaysia,
itu udah pada masuk juga. Nah itu terima kasih atas apresiasinya, terima kasih yang sudah percaya juga. Tentunya kita di sini diamanahkan Pak Haji, tentunya amanah itu akan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Artinya kita motivasi juga itu ibaratnya motivasi untuk diri saya sendiri gitu. Jadi bukan motivasi asal motivasi, itu juga untuk saya sendiri gitu. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu yang ada di rumah, silakan hubungin saya di Vita Rangers di nomor kontak 081 221 992 116. Ya, sekali lagi di nomor kontak saya di 081 221 992 116. Begitu ya Bapak dan Ibu, tetap semangat, tetap untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kelebihannya apa tuh? Ulangi lagi dong daripada itu. Daripada ikut ya. Kelebihannya pastinya apa yang Bapak tanyakan, boleh deh yang bikin testimoni. Itu Masya Allah yang selalu nih ada di WA Vita banyak banget yang masuk, itu pastinya Vita jawab secara baik. Akhirnya ditanya, Bu gimana kalau kita kosek RDA, apa yang harus dijalankan, apa itu saya bilang gini, semuanya itu berawal dari sedekah subuhnya. Jadi kalau sedekah subuhnya sudah ibaratnya nggak bolong, pastinya semua juga dimudahkan sama Allah gitu. Karena kan Allah juga sudah menjamin ya bahwasanya kalau kita sholat qobliyahnya itu tidak putus dan sholat subuhnya itu pastinya Allah sudah menjamin kehidupan kita dari pagi sampai seharian itu akan dipenuhi gitu. Oke. Itu kelebihannya juga. Yang berminat hubungi di HP nomor. Ya, yang berminat dihubungi. Saya baru datang Pak, maaf. Jadi yang berminat silakan hubungi di nomor 081 221 992 116. Silakan sekali lagi kontak saya di nomor 081 221 992 116. Gitu ya Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Haji. Boleh, sip. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tanti kemana? Oh ya, yuk. Jadi Bapak jadi kerja di dealer? Iya. Oh iya. Tahu RDA Bapak apa Ibu duluan? Ibu. Oh iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDA kalau boleh tahu? Ajarannya sih sejalan sama kami Ya. berdua. Contohnya? Sholat, baca Quran, Ya. tahajud, sodako. Nah, yang mana yang udah dipraktekin kalau boleh tahu Pak? Semuanya sudah. Sudah. Cuman kadang-kadang yang tahajud sama baca Quran masih bolong-bolong. Oh iya. Nah sekarang hajatnya apa kalau boleh tahu? Hajatnya sebenarnya sih saya kesini dari ibu mertua ya. Iya. Sebentar, istri kali yang mau lebih ini. Iya yuk, boleh. Jadi ibu saya itu nyuruh saya ke sini Pak Haji. Apa? Nyuruh saya ke sini. Ibu mertua? Ibu saya. Oh ibu kandung? Ibu kandung. Oh terus? Punya tahu dari Pak Haji itu ibu saya dari YouTube. Sering tuh ngikutin Pak Haji gitu. Terus saya disuruh ke sini privat. Nah ibu saya punya hajat, yaitu adik saya udah lulus kuliah, mau ngelamar di PT Altra Multi Sandang Sragen. Minta doanya Pak Haji gitu supaya dipanggil gitu, diterima. Oh iya. Gampang Bu. Haji Marco coba terangin dong. Anaknya diterima di IPB tanpa tes. Anaknya diterima jadi pramugari, sekarang udah terbang ke Palu, coba. Iya. Praktekin apa? Istrinya ke putrinya sama ke putra-putranya. Ketika anak saya ingin masuk IPB, langsung istri saya ijab ke kandang ke sini dan saya setelah sholat masih pakai mukena dan juga nggak pakai BH dan juga nggak pakai CD. Jadi anak saya dilangkahin, anak mama pasti masuk IPB tanpa tes dan jalur apapun tapi tanpa tes itu. Pokoknya dikasih kemudahan lah gitu. Jadi alhamdulillah
Anak saya yang pertama itu lulus IPB tanpa harus ikut-ikut yang lainnya, jadi jalur undangan masuk ke IPB di vokasi. Terus anak saya yang lagi pengen jadi pramugari. Kebetulan pas ada link itu kita langsung hubungi mereka dan hari Senin itu harus tes, ikut tes. Jadi pertama kita sama-sama tetap ijab ke kandang, ke anak yatim, pertama sedekah langsung ijab ditulis anak saya di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini memiliki pekerjaan sebagai pramugari dengan gaji terbaik di perusahaan terbaik. Kata anak yatim, amin. Gitu. Jadi pas malamnya juga itu sama istri saya dilangkahin 9 kali, bacanya sama dengan menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Raja, Diraja, Dua Raja, yang duduk di singgasana aras, dan amin-aminnya anak yatim Padang B, pimpinan dari Bapak Haji Suwanto. Anak saya namanya bla 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 bin Haji Marko, binti Haji Marko, lulus. Jadi kita berangkat ke Tangerang. Sebelum kita masuk ke kantornya itu disamain juga sama istri, ucapannya sama dengan kepada Allah dan wasil anak yatim Padang B, pimpinan Haji Dwi Susanto Bisondo, anak saya nama bin Haji Marko, lulus, diucap sama mamanya, diusapin kayak gini. Terus kita nunggu, saya kata Pak Haji kalau bisa Haji Marko sedekah WC ke tuang WC ya. Jadi saya sedekah WC itu dengan cara, Pak, anak saya di atas lagi tes pramugari, terus minta doain ya, amin doa saya ya, nanti saya kasih uang. Terus saya bilangin pasti hari ini anak saya lulus, karena tes itu seluruh Indonesia cantik-cantik, tinggi-tinggi, dan nggak pakai kacamata, dan pinter-pinter semuanya. Jadi kita yakin bahwa anak kita tuh lulus karena kita pertama udah ijab, udah ngelaksanain ilmu-ilmunya anak yatim Kandang B dari Pak Suwanto, ilmu kearifan lokalnya. Terus kata dia amin, baru saya kasih uang. Terus sebelum anak saya dipanggil ke atas di lantai 2, teteh sebelum teteh tes disuruh dulu tes sendiri, lulus. Dan yang ngetes coachnya itu yang ngetes teteh baik-baik aja semuanya. Jadi si tetehnya itu ke muka, alhamdulillah pas jam 2 itu anak saya namanya Z awalnya, aturan paling bawah ya hurufnya ya, tapi paling atas. Terus dia tupel itu, waktu itu kita ikut tupelnya tuh 525, dan yang uji itu bukan dari Irelandnya tapi dari UI. Itu tetap sama itu, saya bilang tuh lulus tupel lulus dengan nilai tinggi, pintar kayak gitu. Terus kemudian itu satu lagi misalnya karena mereka basicnya bahasa Inggris ya. Jadi ada tes lagi TOEIC, alhamdulillah nilainya 60. Padahal saya nggak betul amat ya, tapi alhamdulillah itu saya kerjain dan sekarang anak saya lagi terbang ke Makassar, udah terbang. Terus di atas itu biasanya setelah ngelayanin tamu itu ke passengernya itu suruh jualan untuk cari tambahan gitu kayak parfum apa itu. Hari pertama cuma dapat 150.000. Kasih kakak saya itu. Pecel ayam. Jualan pertama itu cuma dapat 150.000. Kedua dapat 300. Akhirnya pas liburan saya bilang, Papa gimana cara supaya orang yang saya tawarin itu mau beli gitu. Saya bilang udah teteh, Papa kan jadi motivator di kandang, harus kakak saya pakai suami istri sama Eyang bawain 3. Sebelum teteh jualan bilang drama sistem dulu pakai ke mulut, pasti orang yang saya tawarin sama yang jagain ini, kuda ada gak berapa orang tuh Wahid, tanpa ribet, tanpa banyak cincong. dilihat dulu gitu. bawain kakak saya dulu sambil kamu pulang lihat. Banyak ke 9 kali. Jadi pergi ke toilet dulu ya 9 kali, bilang ke mulutnya. Pasti apa yang produk yang saya jual itu pasti dibeli orang, dibeli tamu gitu. Itu hari pas saya kasih tahu itu dia dapat berapa? 3.900.000, langsung naik. Ya Allah Papa, teteh yang merinding pas teteh tawarin, kebetulan waktu itu anak saya pergi ke Timika, saya punya parfum tawarin itu harganya 500, 600 sampai 700, itu mereka ditawarin beli itu sampai 3.900.000 dia dapat. Nah itu pendapatannya itu setiap terbang itu seniornya bilang
sepertinya kamu punya apa? Punya aura bagus deh untuk jualan gitu. Terus si Teti bilang, papa aura aku gimana? Nggak tahu. Yang penting ilmunya agak apa? Nyelana dari Pak Haji itu subuh ke ini apa? Ke mulut jualan. Jadi seniornya bilang, kamu yang jualin deh, ya kan? Yang bersih-bersih seniornya. Jadi anak saya jualan. Jadi pas saya pulang dari apa? Dari terbang itu anak saya selalu bawa uang. Karena kalau basic salary-nya itu terus terang paling-paling ya UMR kayak gitu. Terus kalau terbang atau super overnight apa gitu ada uang-uang lebih. Nah itu kebetulan dari jualan aja itu udah bisa bayar kos di Aeropolis, di apa di Tangerang kayak gitu. Jadi ilmunya itu memang agak aneh dan ilmunya itu gratisan. Apa bisa you do it by yourself gitu kan. Jadi udah itu. Nah itu yang saya lakukan sama Isis lakukan untuk anak-anak saya. Alhamdulillah prestasinya bagus. Berarti kalau ibu saya kan di kampung. Ya. Berarti yang lakuin itu ibu saya ya? Iya. Sama Iya, anaknya ke ibunya atau ibunya ke anaknya? Oh iya. Ibu saya ke anaknya ya? Ya, berarti? kayak saya nih di Jakarta, ibu saya di Bogor, saya ke Bogor, atau ibu saya suruh ke Jakarta. Dilangkahin di depan pintu. Di depan Ibu pintu. saya nggak pakai BH, nggak pakai cadar, melangkahin. 9 kali. Iya, betul. Waktunya bebas. Betul. Waktunya bebas apa? Bebas. Sehari berapa kali? Sesering mungkin. Bu, 3 kali. 2025 tidak ada visa furoda haji orang yang terbit. Istri saya terbit, anak saya terbit. Iya. Saya ngomong-ngomong sama dia. Pasti lo 2026 berangkat haji. Berangkat gak lo? Nama lo keluar gak? Bayar lagi gak? Iya. Haji Marco istrinya keluar tapi mesti bayar lagi 40 juta. Maksud saya gini, ucapan adalah doa. Kayak Mbak Ratih. Pasti Mbak Ratih berangkatin anak yatim 400. Pasti Mbak Ratih berangkatin tamu-tamu RDAY gratis sebagai pendampingnya 400. 200 laki 200 perempuan. Ini barusan japri saya. Pak Haji makasih ya, gue disabdain. Gue diberangkatin umroh. Bukan berangkatin haji sama laki gue. Hadiah pernikahan. Wow, luar biasa. Nah, kita nih kebanyakan ngomongnya jelek. Kakak jangan main peso, nanti kepotong. Ya gila. Itu kan ngomongan apa itu? Kakak jangan makan di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Ya Allah, itu kan udah duluin Tuhan. Kalau ibarat orang namanya indigo. Orang indigo tuh orang yang suka mendahului Allah. Jadi dia suka ngeramal. Diceki, di ngeramal pakai kartu remi atau apalah. Terot. Tapi ya terot. Apakah orang indigo ada yang naik mobil Robicon? Coba lo periksa di muka bumi ini. Nggak ada. Rata-rata orang indigo naiknya apa? Grab car. Kalaupun punya Avanza, Xenia. Kok Pak Haji tahu? Lah kan udah gue teliti. Tadi sama Pak Haji bilang Haji Marco saya nih dapat PMS WA dari Bu Ratih. Bu Ratih, ini bahasanya ngerti nggak? Terus saya baca tuh kalau Inggris saya bisa baca, ini bahasa Jerman. Bahasa Jerman, karena suaminya kan orang Jerman. Bayangin bos, Mbak Ratih bisa cair 400 miliar. Masa lo berdua nggak cair 10 miliar? Kenapa Pak Haji gue nggak cair 10 miliar? Karena di otak si bos isinya cuman masalah. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Ceritain. Sai. Yang dikerjain apa, yang terkabul apa? Sai. Iya. Sai. Tahu gak Sai? Orang lari-lari di Mekah, lari-lari kecil. Yang bolak-balik tuh. Iya, jadi itu menjadi Nih perhatiin. motivasi bagi kita dan itu diabadikan Allah di surat di Al-Quran, kemudian diabadikan menjadi ibadah wajib kita saat kita umroh maupun haji. Apa itu? Sa'i. Perjalanan lari-lari kecil dari Bukit Sofa, Marwah, Sofa, bolak-balik 7 kali. Di saat apa itu dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar bersama anaknya bayi calon Nabi Ismail di situ. Ditinggal di tengah gurun Sahara, padang pasir. Apa yang
dia menjadi kuat. Pertanyaannya hanya satu, Siti Hajar kepada suaminya, Nabi Ibrahim. Apakah kamu meninggalkan saya di sini ini karena perintah Allah? Iya. Yakin. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah menjamin kehidupannya. Yakinnya di situ, dibuktikan. Saat kehabisan air, butuh minum, air susunya juga sudah habis, kering, anaknya harus disusui, harus minum. Ternyata tidak ada, maka dia harus berusaha, harus berbuat. Hasil atau tidak, diserahkan ke Allah, tidak mengeluh. Kalau mengeluh, sudah stres, dua-duanya mati. Di padang pasir seperti ini ditinggal, gimana? Udah nggak ada pikiran itu, berbuat. Maka dia tinggali anaknya, dia naik ke bukit Sofa. Kalau saya ingatnya kan gini ya, nah, Sofa, kemudian begini, Masjidil Haramnya di sono, Ka'bahnya di sono itu, dia lari, Sofa, Marwa, Sofa, 7 kali. Kenapa dia lari dari Sofa? Karena di sana dia melihat seperti ada air, Fata Morgana, dikejar. Nggak ada. Ada lagi, kejar lagi. Ada tamu lagi, yang lagi privat di ruang VIP, kasih makan Son. Sampai Kasih 7 minum, kali, akhirnya dia melihat, nengok doang anaknya, Kasih ditengok itu dulu. Son, pecel lele atau pecel ayam suruh pilih. Ternyata Sama minum. apa yang dia lakukan dari Sofa, Marwa, Sofa 7 kali, zong. Semuanya Fata Morgana. Tapi apakah tidak dinilai oleh Allah? Dinilai. Bahkan ini dinilai, diabadikan menjadi ibadah wajib bagi umat Islam yang umroh dan haji. Hasilnya apa? Dengan jalani, syukuri, nikmati, dia jalani saja, syukuri saja, dan dinikmati perjalanannya ini. Karena sudah 7 kali, sudah ini perlu ditengok dong anaknya. Ternyata Yang di mana? Ternyata Itu makanannya airnya berapa? di mana? Coba hitung. Zam-zam itu tidak berada di antara Sofa Marwa, bukan di jalur ini. Bukan jalur yang dilewati untuk berbuat. Enggak ada. Oh iya, beli nasi uduk aja. Dan Ternyata rezekinya ada di mana? itu Di buat sono, kita aja nih. jauh, bukan di jalur itu. Di kaki anaknya. Kakinya Sama gorengan bayi. 50.000. Keluar air. Dikumpulkanlah. Yang berjajaran itu dikumpulkan zam. Lebihin 2 Den. Zam. Nasi uduknya lebihin 2. Karena anaknya ada berapa? Kumpul. 11. Anaknya Beliin ngumpul. 13. Jadilah dia sumur zam-yam yang abadi sampai sekarang. Artinya apa? Kita berbuat karena Allah Ta'ala, jangan berpikir hasilnya apa nanti. Beban berat yang kita bawa, jalani saja, hasilnya rezekinya dikasih Allah lewat anaknya. Dan tidak di bisnis yang kita lakukan rezeki kita. Karena apa Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebanyakan kita terkunci. Bisnisnya nasi uduk. Ya udah. Berharap dari nasi uduk kita bisa kaya raya. Iya. Goblok. Justru kita bukan dari nasi uduk. Mungkin kita dari yang lain. Kita bisnis apa? Mungkin nggak dari situ. Nah, bisa gak kita latihan dulu? Otak kita jangan difokusin dulu gitu loh. Fokusin sama Allah aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kebanyakan kita mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Jatuh tempo, mikir. Kita lihat di depan gak suka, komen. Kita dikecewain orang, ngeluh. Masa hidupnya cuma isinya komen, ngeluh, mikir, komen. Nggak boleh dong. Jalanin. Disakitin, nikmatin.
Disakitin, syukurin. Gitu, kayak Sai itu, lari-lari itu. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Soalnya kan lo pada posisi kepepet. Kalau gak kepepet gak mungkin datang ke RDAY. Sampai kiamat gak mungkin. Walaupun lo dibilangin, itu RDAY ilmunya bagus, jempol 2. Gak bakal lo datang. Rata-rata tamu-tamu RDAY yang udah mentok. Kalau dia menteri udah jadi tersangka. Kalau udah menteri. Kalau belum jadi tersangka gak bakal menteri datang. Jenderal kalau udah jadi tersangka baru datang. Kalau belum gak bakal jenderal datang. Kok gitu Pak Haji? Lah contohnya banyak kok. Jadi rata-rata maunya gua mumpung lo belum kejeblos banget. Buru-buru bangkit. Caranya apa? Bikin takjub Allah. Caranya? Waktu orang tidur, lu jangan tidur. Ini kan enggak. Jam 00 waktunya hidup tidur nyenyak, kita ikut tidurnya nyenyak. Lah enggak bisa lah bos. Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, jam 00 dia bangun senyum mandi pagi tahajud baca Quran. Dia 30 juz, kalau kita 12 juz aja deh. Nah, nanti lo praktekin ya. Bos tinggal di mana? Saya di Bandung. Sehari-harinya apa? Kebetulan saya nelayan, tapi Nelayan. ya, Nangkep apa? nangkep ikan. Ikan di mana? Kerja di kapal bendera Korea, Mm-mm. tapi saya kebetulan baru pulang ke sini 18 bulan gitu. Jadi 18 nangkepnya di wilayah Indonesia atau ke luar Indonesia? di luar, di Chili, Di luar. ya di Antartika. Jadi lo kalau mau ke kapal tuh naik pesawat udara atau kapalnya deketin lo? Nah dari sini kontrak naik pesawat. Naik pesawat dulu Iya. ya. 3 hari dari sini untuk sana. Nah ini tau RDI dari mana? Ya setahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu saya di kapal ya lihat-lihat pertama dari Facebook, terus dari YouTube, Mm-mm. ya saya ikutin follow di Instagram Bapak kayak gitu. Nah kesini sama siapa bos? Ini sama istri. Nah istri kok mau diracunin sama lo? Justru Ke RDI. itu. Racun apa kalau gue boleh tahu mereknya? Karena kebanyakan istri nggak ada yang mau diracunin. Kecuali suami diracunin mau. Ini makanya kok bini mau. Justru itu. Saya kesini itu ya intinya karena udah lihat testimoni dari yang lain, ya terutama ya baru kenal ini pengen tahu Pak Haji Marco. Dan ternyata Nah ini dia Haji Marco. Ilmu centong. Nyentongin duit. ketemu juga gitu. Pakarnya. Nah, oh nggak juga sedikit-sedikit aja saya. Kayak gitu. Jadi bos asli lahir di mana? Saya asli lahir dari Bandung. Bandung. Bandung gitu. Lahiran tahun berapa? Tahun 81. 81. Istri asli mana? Asli Bandung juga. Bandung. Lahiran tahun? 78. Gitu. Nah terus apa yang bikin bos kuat mau ke RDAY? Apa kalau boleh tahu? Saya tuh ya udah hampir lama jadi pelaut, jadi penangkap ikan. Bukan bajak laut ya? Bukan. Oh iya. Pak Haji suka nyanyi loh. Iya, nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Itu lagu kebangsaan RDAY, judulnya bajak laut. Yang arasmen Haji Marco. Makanya gue mau kasih nanti nasi biryani. Gue ngomong nasi biryani, nasi mandi tadi ya. Gak taunya ada yang nonton hari ini dikirimin nasi biryani. 18 bungkus. Gila gak coba bos? Padahal kita gak minta bos. Ngomong aja ngomong. Nih barusan Vita. Mana Vita ngasih apa tuh? Iya ngasih apa? Nah gue kan kemarin. Haji Marco, kamu makan merek kesukaan gue ya, namanya Pandor. Gue tuh sukanya Nastar. Barusan gue dikasih Nastar. Gue dikasih Kastangel. Jadi maksud gue bos, lu harus duit ngejar lu. Gue nggak mau bos ngejar duit. Karena usia kita udah 40. Nah, gitu, Masa lu nyari duit? Duit nyari kita lah. Gue Robicon nggak beli. Iya.
dikasih sama Pak Haji Sultan. Land Cruiser gue nggak beli, dikasih sama Pak Hengki. Mercy E500 gue nggak beli, dikasih sama Amir, adiknya ketua MPR RI dulu, Bang Sud. Terus Pajero gue nggak beli 3, Fortuner 3 nggak beli. Nah maksud gue lu juga begitu. Tapi kan kita kadang gini, gue kadang gini, lu kadang gini. Itu kan Pak Haji, kan gue belum tentu. Jadi belum apa-apa udah di blok bos. Nggak boleh. Gue nggak ngomong loh. Pesen nasi biryani dong. Gue pesen nasi biryani. Enggak, gue ngomong-ngomong aja tadi. Nasi biryani. Gue buka-buka HP. Buka. Lama nggak? Saya kirim nasi mandi 13 porsi. Gue kirim nasi biryani 5 porsi. Ya Allah. Berapa tuh bos kalau kita pesen bos? Bisa sampai 2,5 juta. Ya kan kalau seporsi 110.000. Jadi maunya gua, bos yakinin bahwa tidak harus orang bekerja dapat duit. Tidak bekerja pun dapat duit. Duduk manis, selonjoran di karpet, duit datang. Nah gua maunya begitu. Tapi rata-rata rambutnya putih, ubanan. Bos, coba cerita bos. Imam Maliki sama Imam Syafi'i, dia tidak kerja, yang satu kerja, biar dia bisa bedain antara orang kerja dapat duit dan nggak kerja juga dapat duit. Ya, siap Haji. Ya, untuk menyemangati keyakinan kita tambah tebal lagi, biar tidak ngeblok seperti yang disampaikan Pak Haji tadi. Itu kan Pak Haji. Terus yang saya ceritakan tadi juga diblok. Itu kan Nabi. Gitu kan kita biasanya gitu. Ternyata ada cerita yang punya kekuatan lebih dan dia manusia biasa. Siapa itu? Kisahnya Nabi Sulaiman. Nanti dibuka di surat An-Naml ayat 38-39. Itu kisah tentang Nabi Sulaiman yang bikin sayembara kepada umatnya untuk mendatangkan istananya Nabi Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa mendatangkan sebelum Ratu Balkis sampai di tempat saya? Yang pertama adalah jin Ifrit. Dia menawarkan diri, saya sanggup memindahkannya sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Siapa lagi? Seorang hamba berkata yang mempunyai ilmu dari membaca kitab. Berkata, saya sanggup memindahkan dari istana Ratu Balkis ke hadapan Tuan sebelum Tuan berkedip. Maka Pak Haji nekankan kita, maksain kita untuk baca Al-Quran. Supaya kita juga punya kekuatan. Orang yang itu kan bukan Nabi. Itu adalah seseorang, tapi punya ilmu. Dari mana ilmunya? Baca kitab. Kita punya ilmu dari mana? Baca Al-Quran. Sehingga kita mampu memindahkan sesuatu seperti umatnya Nabi Sulaiman tadi. Pindah. Nah, kaitannya dengan keyakinan itu lagi, bisa enggak kita rezeki yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki? Ada dua pemahaman dari pembicaraan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Maliki sebagai gurunya, Imam Syafi'i yang cerdas, muridnya Imam Maliki. Pendapat Imam Syafi'i tentang rezeki, untuk bisa mendapatkannya kita harus kerja keras. Kalau tidak kerja keras, tidak akan mungkin bisa. Menurut Imam Maliki, iya, tapi tidak harus. Ada rezeki yang kamu kejar seperti itu, tapi ada rezeki yang Allah hadirkan kepada kita. Nah, karena deadlock, pendapatnya beda, kutub utara, kutub selatan, Imam Syafi'i jalan keluar. Ketemu orang yang panen anggur.
bekerja dia di situ, akhirnya dapat upah anggur. Yang membuat dia berbinar-binar hatinya bukan anggurnya, tetapi keyakinannya, pendapatnya tadi. Benar. Ini ternyata saya harus bekerja. Kalau saya nggak bekerja, nggak mungkin saya dapat anggur ini. Maka dengan yakin itu Dia datang dia ke guru, datang kembali ke gurunya. Wah, hati, Dengan bawa anggur. bawa anggur, hatinya berbinar-binar bersenang-senang. Pasti gue yang Pasti benar gua pendapatnya. kasihkan ke gurunya. Syekh, guru, alhamdulillah saya tadi bekerja. Ditekan kata-katanya dia. Kata-kata bekerjanya sehingga saya dapat anggur ini. Alhamdulillah, ini anggur untuk Syekh, untuk guru. Dinikmati. Maunya mau ngerendahkan kan? Saya yang benar, pendapatmu salah. Bahasa kasarnya kan begitu. Apa yang dikatakan oleh gurunya, Imam Maliki? Alhamdulillah, saya tadi habis baca Quran, habis ngajar, ngebatin, ini siang-siang makan anggur enak kali ya. Enak makan anggur. Dia cuman baca Quran doang. Alhamdulillah, Allah mendatangkan apa yang saya hajatin. Wasilah kamu datangkan anggur ini ke hadapan saya sehingga saya bisa menikmati anggur seperti yang saya hajatkan. Gua kan hobinya kastangel pandor. Tuh kastangel pandor. Hobinya saya ini cemilan. Saya lagi ngomong begini, ada yang nonton namanya Vita, suaminya sama Vita. Langsung saya dibawain kastangel sama nastar. Saya bilang gue hobinya nastar. Dalamnya ada nanas sama ini. Gue ngomong begini doang. Ini belum habis udah ada lagi gantinya. Ini kan belum habis. Baru dibuka sedikit. Kenapa ditutup? Karena ada 2 orang. Bom-bomkar. Iya, jadi dengan tidak Imam Maliki tidak harus menjawab merendahkan, ngeyelah kita, hanya dengan bersyukur saja karena cerdasnya Imam Syafi'i. Iya, saya ternyata malah justru beliau yang menikmati tanpa harus keluar keringat, tanpa harus kerja keras, duduk, malah ternyata dia yang menikmati, saya malu. Nah mau saya, bapak sama ibu coba, karena usia kita udah 40 tahun. Dari usia 15 atau usia 20 kita udah kerja. Masa di usia 40 tahun masih kerja juga. Apalagi kita sampai kerja umur 55 pensiun. Udah gitu pensiunnya cuma dapat 5 juta lagi. Mending 5 juta. Kadang diterimanya cuma 1,5 juta. Kenapa? Karena yang 3,5 juta buat potongan bank. Karena kita kredit mobil sama kredit rumah. Kurang ajar gak coba? Nah hari itu kita hilangin mulai sekarang. Duit ngejar kita. Rezeki ngejar kita. Bisa. Harus bisa. Kan tadi kita ngomong nasi biryani. Ada udah sejam. 2 jam. Sejam lah saya ngomong. Ini bentar lagi OTW nih. Nasi biryani sama nasi mandi. Tadi tamu nonton. Dia nyimak. Herannya kok gue nanya sama si yang tukang masaknya. Di mana sih restoran nasi biryani yang enak, nasi mandi. Disebutin lah di puncak tadi. Berangkat. Nah maksud saya bos juga begitu. Jangan bos, kapan ya utang gue lunas, kapan ya gue punya duit banyak, kapan ya hajat gue terkabul. Allah gak mau jawab. Mic-nya mana? Kalau sampai bos ngomong kapan utang lunas, kapan cair, kapan punya duit, Allah gak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Kapan kita bayar utang? Kapan ya kapan hayat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti kita bayar utang. Yakin kita akan terkabul, mungkin lusa atau di hari ini. Ada lagu tambahan buat orang dari Tambun. Ternyata Tambun itu ada di Sumatera Barat. Lagunya Tambun.
Tambunan jauh di mata. Bukan saya. Oh salah ya, salah. Oh berarti saya salah sambung ya. Tambun. Bukan. Itu. Tapi kalau yang ngejalanin, Mana mic-nya? tapi kalau yang ngejalanin itu maksudnya kan suami itu susah dibangunnya gimana Pak Haji? Bos yang menjalanin istri. Nggak apa-apa. Bos, nih bos. Amit-amit jabang bayi jangan sampai ya. Iya, amit-amit jabang bayi jangan sampai. Bos meninggal. Terus bos dikubur. Saya bilang dong sama istri tercintanya, Mbak, suami meninggal dikubur. Mbak mau gak nemenin suaminya di kuburan? Karena mbaknya yang suka baca Quran, biar nemenin masnya di dalam kubur. Masnya dikubur, mbak juga dikubur. Apa jawabnya istri? Nggak mungkin Pak Haji. Ya kalau udah dikubur ya gue pulang dong ke rumah ngurusin anak. Ngapain gue nemenin dia di kuburan? Nah jadi temen lo dikubur siapa? Baca Quran. Jadi buat apa lo kerja keras? Kan lo udah kerja dari umur 20 tahun sampai umur berapa sekarang? 40? 50? Berapa umur lo sekarang? 38. Anggaplah 40 lah, menjadi 40. Mana hasilnya? Robicon juga nggak ada. Pajero juga nggak ada. Mosok kita mesti lanjutin. Cut. Gue sekarang mau pakai ilmunya Allah aja. Soalnya nanti lo nyesel seumur hidup. Pada saat lo mati dikubur, istri lo nggak bakal nemenin lo dikubur. Betul gak Bu? Pada saat dia mati dikubur, lo mau gak nemenin dikubur? Ah, jawab dulu. Enggak mau lah Pak. Tuh, istri kurang ajar. Istri kurang ajar. Nggak bedanya sama dia. Nggak beda sama dia. 11-12. Dia 11, dia 12. Atau dia 11, dia 12. Nggak mau bos. Akhirnya kita dikubur disiksa. Emang bedanya apa Pak Haji kalau kita baca Quran? Umurnya di atas 100 tahun. Tidak akan kena penyakit pikun. Dan sebagai penerang dikubur. Dan kuburnya dipersingkat. Jadi kita nggak sampai kiamat beribu-ribu tahun. Kayaknya diperjelas. Nah udah. Lu coba praktekin bos. Jadi istri baca Quran, bos baca. Lanjut. Jadi sih saya kenal Adia kan udah setahun lebih ya. Ya. Nah, ya setahunan ya. Emang sih dulu pas lagi baru-baru ya sering tahajud, berdua sering baca Quran. Cuma emang yang agak lamanya baca istri. Kalau saya paling ya nggak nyampe 1 juz. Karena kan kalau pagi kan saya kerja. Mungkin fisik nggak kurang fit ya mungkin ya di paginya. Nah kerja, ya sudah di jalan itu kerja sambil dagang kan seharusnya begitu kan, dagang motor. Nah untuk kadang-kadang ya mungkin apa kita masih muda kadang-kadang naik turun buat apa itu semangat terus diberarti buat konsisten itu belum buat nemu titik itu masih belum buat konsistennya itu di situ. Sekarang pertanyaan gue. Lu mau baca Quran atau mau gue bacain Al-Quran? Ya, baca Quran. Nah iya. Untung dia peka. Aduh. Iya. Bos. Nanti kalau lu baca Quran 12 juz. Ibu juga bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Sholat taubatnya gak bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat nggak bolong. Gue kasih hadiah, lo mau apa bebas. Mau Robicon, gue beliin, harganya murah kok 1,7. Gue mau Hammer, gue beliin, murah kok cuma 5 miliar. Gue kasih bos, tapi lo kerjain dulu. Bayangin bos, gue kemarin reuni temen TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nih bareng kuliah SMA ya, kita bareng. Nggak ada yang naik mobil Hammer bos, gue bawa Hammer. Nggak ada yang naik Robicon, gue naik Robicon. Kok bisa Pak Haji? Karena gue meraktekin ilmu ini. Nah lo coba praktekin bos. Nanti kalau orang tanya, kalau bisa, belum tentu ada yang mau bos. Temen-temen lo. Karena ini ilmunya udah tingkat dewa. Bukan ilmu langit, bukan ilmu tingkat dewa. Langit mana langit. Dewa yang nggak kelihatan orang. Nggak ada ilmu langit. Ilmu apaan tuh? Ilmu dewa. Manjur gak? Manjur. Iya. Coba lo praktekin.
awal-awal pas ngejalanin itu tuh sebenarnya banyak yang kobul Pak Haji. Nah kenapa nggak dikonsistenin? Iya, itu malah kobul, malah turun, dianya males. Mau gak supaya nggak turun? Gimana Pak Haji? Alat kelaminnya suami dikaretin. Dah itu. Iya, karena kalau kendor langsung kendor. Dikaretin. Sampai nanti putus. Sampai sebenarnya dia sampai heran gitu juga Pak Haji pas waktu itu. Kok nggak masuk akal ya? Kayak gitu terus gitu Pak Haji. Sampai dia heran juga karena banyak kejadian-kejadian yang emang nggak nalar gitu. Tapi kobul gitu. Yang Ya tapi kan recehan. Gue maunya 10 Iya. miliar bos sebulan. Kalau yang recehan mah buat apa? Haji Marco gue paksain praktekin ilmu RDI selama 7 bulan. Yang kecil-kecil banyak yang terkabul. Tapi yang kakap, yang gede belum terkabul. Iya. Dia datang ke gue protes. Coba lu Iya. gimana protesnya, gue jawabnya apa? Jadi Sampai dia ngambek. Istri saya itu bilang, papa ini udah 7 bulan, hampir 7 bulan. Papa tahajud di kandang. Kamu mau tahu? Soalnya mama itu apa? Tulis di pakai spidol di kalender. Papa mulai tahajud Januari. 1 Januari. Berakhir pada Juli. tanggal 1 Juli kayak gitu kan. Jadi saya bilang sama istri saya, mama kita jangan perhitungan. Ini butuh waktu, berproses gitu. Pokoknya papa harus bilang ke Haji Dwi. Terutama untuk ibu-ibu itu kalau udah masalah uang, aduh ngomong terus. Jadi ya udah saya datang ke Pak Haji, ini kok saya udah hampir 7 bulan kok belum terkabul. Sampai kiamat juga lu bakal terkabul. Kok Pak Haji ngomong begitu? Saya begitu, Iya, saya murka. soalnya muka lu mau berak bilang gitu. Mukanya Haji, muka berak. Cemberut terus soalnya. Urut. Terus supaya terkabul gimana? Lu jalan-jalan dulu ke luar negeri. Kalau mau terkabul, saya bilang ya Allah Pak Haji, lama di saya salah nih gue datang ke sini, masa gue udah nggak punya duit, gue harus jalan-jalan ke luar negeri kalau mau terkabul, gue semakin jauh aja gitu kan. Ya Allah siapa aja saya pulang aja deh gitu. Saya juga gemul lagi jalan. 2 hari kemudian saya ditelepon sama teman bos saya, Marco, apa yang kamu kerjain di Indonesia? Saya bilang saya bantuin sahabat saya mengenai anak-anak yang nggak ada parent atau orang tuanya pasti kamu bosan gitu, you must be boring gitu. Gimana kalau kamu jalan-jalan dulu ke Eropa 1,5 bulan? Saya bilang saya nggak punya uang dan saya lagi benar-benar in the zero position gitu ya. Jadi everything on me gitu, tiket, hotel, salary, malam masih salary, terus insurance semuanya dikasih. Pokoknya semuanya mantan bos saya yang itu yang tanggung jawab. Akhirnya saya bilang ke Pak Haji, alhamdulillah saya udah jalan-jalan ke Eropa 1,5 bulan. Jadi kata Pak Haji, ya udah liburan aja dulu. Jadi pas saya datang ke Pak Haji bilang sebelum berangkat itu ya ijab dulu sama anak yatim. Jadi saya bilang anak yatim saya mau jalan-jalan ke Eropa 1 bulan. Pasti Allah jamu saya dengan jamu terbaik dari Allah dan semua hal saya terkabul. Amin kata yatim. Terus jam 10 saya datang di sini, terus berangkat jam 2 saya naik TR, jadi saya tiketnya ekonomi. Pas ekonomi itu saya bilang, ya Allah ini pesawat kecil amat, terus saya membuka buat makannya blek, aduh enak banget. Terus saya buka majalah atau apa, ya Allah saya gimana bacanya, sedangkan perjalanan berapa belas jam gitu kan. Saya bilang, ya Allah jamu saya dengan baik ya Allah. Tiba-tiba perser datang, itu semuanya penuh full. Ada orang Chinese bule pada pakai dasi, saya cuma pakai polo shirt kayak gitu. Dia datang, "Sir, would you like to move to in the business class?" gitu. "Sorry, you talk to me." "Yes," dia bilang gitu. "Mau pindah nggak ke depan?" gitu. Mau gitu. "Di mana?" Saya bilang, "Ini gimana dengan koper saya?" gitu. No, dia bilang, "Semua everything I will take care on you." gitu. Jadi saya ya udah saya pindah. Pas saya pindah ke depan saya dapat tuh kursinya di ALC itu, di begitu itu langsung saya bilang, alhamdulillah ya Allah, saya banget tidurnya kayak gini, Allah ya Allah terima kasih ya Allah. Terus langsung dikasih, so would you like to have an orange juice gitu. Orang-orang dapat di belakang itu cuma 1 gelas kecil gitu, saya dikasih 1 liter itu langsung, terus saya minum langsung, oh iya saya harus lapar ke guru saya, aku suruh langsung foto-foto, cepet, kebetulan itu belum berjalan ya ke pesawatnya. Dan Pak Haji, saya dapat bisnis kelas, nih fotonya gitu. Kata Pak Haji,
Nah lo bilang apa? Enjoy perjalanan. Terus Pak Haji mau oleh-oleh apa sih gitu? Terserah. Terserah. Apa aja bisa mau gitu. Ya udah Pak Haji. Saya apa aja mau. Di Eropa pertama saya ke Sweden dulu ke Stockholm. Setelah itu beberapa di situ ke Denmark, ke Copenhagen. Pindah lagi ke Jerman. Pas hari ke-7 itu di Jerman saya ditemu sama istri. Papa, maaf mama telepon karena ada penting. Mama tahu jam berapa di sini? Ya Pak, di jam berapa? Itu tolong mau apa? Ini panggilan kita ada yang nawar Pak. Sudah 17 tahun ya Pak Haji. 17 tahun Itu penggilingan padi nggak laku-laku. Tapi tawar begitu, saya bilang harganya segini, bisa kurang nggak? Bisa sedikit gitu. Akhirnya dia bilang saya kasih bayar sekarang DP, sisanya pas Haji Marco datang. Itu alhamdulillah ketika saya benar-benar saya 7 hari di Eropa. benar-benar saya nolin ketika saya punya problem di Indonesia kepikiran terus ya masalah bayar listrik, harus bayar pajak mobil, harus apa, ada sekolah, anak kuliah ibaratnya gitu kan. Itu kepikiran terus belum ada yang utang. Masalah utang itu ketika pagi-pagi siang hari itu kita jadi hinaan orang, dicaci maki, dianjing-anjing setan-setan juga ya, supaya bayar utang. Terus kalau malam-malam kita kepikiran mikir aja kapan Allah saya mau bisa bayar utang. Nah alhamdulillah ketika saya ada di Eropa Nggak ada pikiran itu, nggak ada kan pikiran senang-senang. itu, senang-senang aja. Pokoknya saya bener-bener nggak ada masalah. Lepas. Saya happy Legowo, aja. kalau orang Jawa bilang ilmu legowo, Iya, lapang dada. Jadi pas itu datang rezeki ketika Pak Haji bilang Satu-satu terkabul. sebetulnya waktu saya sudah 7 bulan di sini itu ibaratnya kayak bisul itu udah pada pecah semuanya. Tapi yang namanya Mata bisulnya belum keluar. belum keluar. Kayak Gunung Merapi itu pas di Eropa itu betul meleduk itu keluar semua. Yes. Gitu. Semuanya namanya saya dulu mobil saya bisa beli yang baru lagi, yang modelnya lebih bagus lagi dan semuanya udah diganti sama Allah. Saya paling Bandung, Sukabumi itu saya keliling Asia sama keluarga. Indonesia sekeliling makan semaunya aja. Karena kita punya uang. Orang-orang ketika saya punya utang, punya problem, telepon pun mereka takut saya ditelepon, takut saya punya uang. Tapi ketika saya udah mulai Bu, mereka ada acara di sini, ikut ya. Nanti ada pertemuan apa, ikut ya. Ketika punya uang lagi, orang datang lagi. Kata mamanya Pak Haji, ada gula. Kalau punya uang, itu orang pernah datang. Dan Pak Haji bilang, hati senang, Rezeki datang, hati sedih, rezeki pergi. Makanya saya bikin program RDAY setiap hari Minggu harus seneng-seneng. Paksain ke kolam renang. Anak yatim lagi seneng-seneng, bapak dan ibu juga karaoke seneng-seneng. Alhamdulillah nih barusan udah japri 18 orang yang udah terkabul hajatnya. 18 orang. Dia datang 5 kali ijab kabul di kolam renang. Udah 18 orang nih. Nah mau saya, besok kan kita ada acara senang-senang di Jibon, Ciapus, Bogor. Itu tempatnya luas 10 hektar. Ada kolam renang, ada flying fox, ada yang bola. Nah saya paksain bapak sama ibu hadir di situ. Amin. Karena bapak tinggal di Bandung, nginep aja di sini. Kalau bapak karena di Tambun, boleh pulang besok pagi habis subuh ke sana atau nginep di sini. Anak yatim besok berangkat dari sini jam 6. 500 anak yatim. Nah kita lihat di sana acaranya. Nah kemarin saya tanya, bos lo udah berapa kali sih ijab di kolam renang? 5 kali. Nah mau saya seneng-seneng, gembira. Nah coba bos gembira. Iya. Ibu nanti jagain anak yatim kurung yang kecil-kecil, ibu jagain. Bapak jagain ibu yatim. Iya. Gitu. Daripada serius. Iya. Kalau nggak begini kan kita nggak pecah nih ketawa ya. Di sana bapak ibu bisa berbagi bersama anak yatim. Ketika anak-anak yatim ibaratnya wifi-nya lagi kuat-kuat. Kuat bos, karena dia lagi ketawa. Ini kan tadi berenang nih. Berenang terus. Haji Marco ini pasien saya 2014. Saya bikin acara berenang. Haji Marco ijabnya di dalam air kolam renang sambil digendong sama anak-anak yatim. 5-6 sambil dia ijab. Penggilingan saya laku, amin. Amin.
Perumahan saya laku terjual, amin. Ya. Tanah kosong saya jadi perumahan. Amin. Tanah saya jadi ruko, Amin. tanah saya jadi kontrakan. Waktu dia datang, kontrakannya cuman berapa pintu? 6. 6. Dia praktekin ilmu RDA, sekarang kontrakannya berapa pintu? 21. 21 pintu. Waktu dia datang nggak punya ruko, Enggak. tanah kosong. Iya. Sekarang rukonya berapa ya? 15. 15. Nah mau gua, bisa gak lu berempat seneng-seneng besok pagi? Iya. Saya sabdain Selasa harus cair 10 miliar. Begitu, saudara bukan, Iya. temen bukan, tetangga bukan. Kayaknya gue care bener sama lu. Aduh. Emang sih kulit jadi hitam ya Pak. Tapi kalau apa artinya? Kalau udah kulit cair putih? 10 miliar, nanti putih lagi. Nanti lo ke skincare. Skincare ya. Iya. Di mana skincare-nya? Yang ngetop lah, jangan yang kaki 5 jual di online. Apaan tuh online kaki 5 tuh? Bisa pemutih. Iya. Hanya bayar 250 atau 750, yang ada kita hancur. Iya, jadi Pak Haji kalau kulitnya putih tapi nggak punya duit sedih juga Pak. Tapi kalau kulit hitam kayak gini kalau punya uang tenang. Wow, Haji Marco. Ini Pak Haji, Ya. saya ada kebetulan ada masalah dari keluarga istri. Ya. Ya, mama ini sekarang lagi kalau kata orang Sunda diganggayong lah. Artinya apa? Nah, sakit parah. Mama. Iya. Mama, umur berapa? Jalan 74. 74. Sakit Ya. apa? Ini apa? Stroke. Stroke-nya Set- akut, udah akut. Gampang lah. Di rumah mama tinggal sama siapa? Sendiri sih, ada kakak di depan. Sehari-hari selama ini sendiri. Karena terakhir sama saya udah beli rumah, saya pindah. Sekarang saya sendiri. Mbaknya mau gak meraktekin ilmu RDA manjur banget? Mau. Cebok alat kelaminnya, air cebokannya buat ngelapin bagian struknya mama. Udah. Kan belum dibalurin pakai air cebokan alat kelaminnya. Anaknya. Mbaknya bangun tidur sebelum pipis cebok dulu alat kelaminnya. Nah airnya ditampung pakai baskom. Pakai rantang. Nanti airnya itu pakai lap dibalurin ke struknya mama. Langsung bisa sembuh bos. Tuh. Seluruhnya ini mah Pak Haji dari Ya dari ujung pala ke ujung kaki. Bos, gue punya tamu sakit kanker rahim. Pasien rumah sakit kanker Darmais, kanker rahim. Dokter udah angkat tangan dimasukin ke ruang isolasi. Kita nih teman-teman SMA sepakat. Gue bilang sama lakinya, lo celup alat kelamin lo sama batang-batangnya sama bijinya, rendam di rantang. Airnya diminumin ke bini lo. Alhamdulillah berapa kali kita kasih ya? 4 hari ya? Alhamdulillah nggak dioperasi dan tidak kemo. Pulang sekarang ya ke rumah ya? Udah di rumah. Gitu bos. Memang ilmunya karipan lokal, ilmu zaman dulu bos. Ilmu nenek gue. Manjur gak? Bede. Daripada nunggu mati. Iya, Mumpung belum kasihan. mati kita usahalah. Jorok-jorok lah. Dilarang lah. Jalanin dulu. Yang penting sehat. Iya. udah segala di sini. Colek dong alat kelamin mbaknya. Colek taruh di mulut. Bisa ngomong. Colek bisa ngomong. Nanti kan dia bisa ngomong mimik. Nanti kalau dia bisa ngomong. Beli emas lidahnya dikerok. Pokoknya usahain dulu. Dulu waktu lu bayi aja mama lu usahain kemana-mana. Kedukun deh kata mama bahasanya. Yang penting lu selamat dulu ya kan. Masa sekarang mama lu sakit lu gak usah. Harus. Itu beli emasnya Yang punya Nanti kalau udah keluar lidahnya. Kalau dia udah keluar bisa lidahnya. Dikerok. Kalau belum colek alat kelamin mbaknya. Taruh di lidahnya bibir. Biar dia keluar dulu mangap dulu. Mangap Sehari dulu. berapa kali di sini? Hah? Sehari 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Pak Terus Haji, lo cebok. Ya. diganggayong itu bahasa Indonesia Sundanya diganggayong artinya seperti mati segan hidup pun tak mau. Ya. Jadi kayak gitu Pak. Ya tapi mesti dihidupin lo sebagai anaknya. Kan dulu waktu kita kecil aja dia taruhannya nyawa. Betul. Jual banda. Iya. Nah lo intip makanan favorit mama apa dulu waktu sehat sukanya.
Oh dia sukanya gado-gado. Di mana gado-gadonya masih ada gak? Misalkan kalau di Jakarta gado-gado Boplo. Berapa gado-gado Boplo? 58.000. 58.000 kali 500 anak yatim kali 12. Mahal Pak Haji. Loh buat mama nggak ada kata mahal bos. Gue juga begitu kan. Bini gue naik Velfire 2024 warna putih. Kata emak gue, enak juga ya naik Velfire warna putih. Gue bilang sama tamu gue, beliin tuh emak gue Velfire. Sekarang emak gue naik Velfire, warna apa sih? Hitam. Bangganya emak gue, umurnya 83 tahun naik Velfire. Kemarin dia mau jalan pulang kampung, mobilnya jalannya berlobang. Saya colek tamu gue. Beliin Fortuner baru emak gue, dibeliin sama dia. Kok nurut Pak Haji? Dia cair. Oh, yang foto yang 200 miliar. Bohong lo gak mau. Gue Foto sabdain yang- bangkrut lu. Gue bilang gitu. Beliin mak gue. Velfire mak gue umur 83. Pak Haji Makanya maaf, mungkin Pak Haji agak lupa. Itu tadi ketika teteh ngucapin pakai itu saya bukan itu sugesti sama keyakinannya di tingkat Fokus. dewain ya. Yakin bahwa mama saya Pasti sembuh. pasti sembuh. Sugestinya dimainin, aku yakinnya dimainin. 9 kali Ya. Mama saya segala di situ udah nggak sadar, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeliat. Udah 2 bulan ini Pak Haji. kan belum dipraktekin sedekah senilai makanan favoritnya mama. Ya. Sementara Bos, gue tuh orangnya pede. Kenapa? Karena yang dialamin emak lo, alhamdulillah emak gue udah ngalamin. Emak gue itu di usia dia 70 tahun kejang. Gitu loh. Kita udah angkat tangan semuanya. Kan dia ditinggal suaminya gue umur 3 tahun dia nggak kawin lagi. Kalau orang lain kan masih muda pasti kawin lagi dong. Nah di situ gue berusaha bos. Gue bilang sama kakak, kata kakak gue nggak percaya ilmunya. Kata kakak gue nggak percaya ilmu gue. Gue yang meraktekin sendiri. Sekarang setelah gue udah berhasil kakak gue ngintilin gue. Ya kemana aja pasti kakak gue ngikut. Betul. Ngikut terus kakak gue kemana aja. Kan gue 2 bersaudara. Gila lo ilmu kearifan lokal ya. Iya. Pak Haji, kalau kakak perempuan ngintil. Kalau kakak perempuan laki-laki ngontol. Baru ketawa. Daripada serius ya. Oh, serius banget itu. Kakak paling tua Yang perempuan ngintil. Ngintil, Ya, kakak paling- Kalau kakak laki-laki yang paling tua yang ngontol. aduh. Ah? Oh iya. Nasi biryani. Berani terakhir. Ya. Kan ada yang ngirim tuh tamu nasi biryani. Alhamdulillah. Jadi maunya gue gini mbak. Mumpung emak lo masih sehat. Daripada lo nasib masuk neraka jahanam. Cari surganya di mama. Gitu. Cari surganya di mama. Jangan kita tinggalin. Jangan. Udah cari surganya. Manjur gak? Bodoh. cuman ini maaf Pak Haji. Sekarang apa sih sikon di rumah tuh ya, kakak saya yang ketiga nih yang perempuan, selama ini jadi dia gimana ya, sirik-sirikan gitu. Bos, kakak gue kandung sirik sama gue. Tuh ada orangnya di atas. Sekarang baik banget sama gue. Karena gue punya duit, karena gue pakai Robicon. Karena gue pakai Hammer, karena gue pakai Land Cruiser. Karena gue Pajeronya 3, Fortunernya 3. Karena gue naik Dulung boro-boro bos. Kok Pak Haji ngomong begitu? Lah itu emang bener. Semua saudara kandung begitu. Jadi saya Ada duit abang. Nggak ada duit abang. Diblokir. Gue bos sama GG Travel diblokir. Ada namanya GG Travel. Ada travel. Gue ajarin dari kecil ya. Bawa tamu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Jogja ke RDI GG Travel. Namanya Ferry. Bini keduanya namanya Inces. Bini pertamanya gue juga nggak tahu tuh, ditendang sama Kanti. Oh iya, bini pertama. Dia kawin sama pasien gua. Namanya si itu Hanifah apa siapa namanya? Saripah mah itu anak Nabi. Hanif. Nah akhirnya udah gede banget.
Kan gua ada di grup itu GG Travel. Dikeluarin coba bayangin bos. Aduh. Hah? Enggak ada di grup. Itu kan grup yang 300. Udah. Gue. Aduh. Oh baru aja. Iya tuh coba bayangin bos. Aduh. Jadi gimana nih Pak Haji? Saya nyikapi itu kakak perempuan yang ke saya. Udah jangan dipikirin, yang penting mbaknya gimana caranya. Gimana caranya mbaknya, pokoknya gimana caranya mbaknya. Gimana caranya mbaknya. Paksain. Mbaknya gimana caranya paksain. Mbaknya gimana caranya paksain. Praktekin ilmu RDA aja dulu. Praktekin ilmu RDA dulu gitu loh. Jadi mbaknya jangan berpikir, aduh kenapa kakak gue begini. Nggak boleh. Paksain dulu. Iya bos. Nggak boleh inget dulu kan. Iya. Mau tidur dan bangun tidur gitu. Iya. 9 kali. Manjur gak? Manjur banget. Iya bawa ke yang ngurusin kuda. Ya, itu kan untuk mama ya. Iya. Oke, ada lagi? Itu kan untuk ke mama apa? Ya. Untuk kakaknya bagaimana? Biar kakak yang lain. Di mata dia tuh salah. Terus kemarin aja abis maki-maki saya tuh. Nggak apa-apa bos. Oke? Gue ada yang privat lagi bos, 10 juta bos. Ada. Nanti lo paksain, lo praktekin. Oke? Nanti lo atur waktunya gimana caranya. Oke? Sip. Apa? Maaf, saya kan kalau ngadilin gaji saya bilang itu tadi saya sambil dagang. Saya kan ketemu konsumen kadang ketemu langsung, kadang lewat WA. Biar langsung deal itu. Oh remes alat kelamin lo bos salaman. Oh, kalau ketemu orang kalau di handphone di WA kan sekarang kan. Oh remes alat kelamin taruh di HP. Kalau HP lo hancur langsung terkabul. Sip, sampai ketemu lagi. Sip. Yang 10 juta suruh masuk son. Yuk. Ya. Ayo boleh. Yuk. Sama Pak Marco juga. Yuk. Ayo Pak Marco. Yuk. Biar ketularan saya. Yuk. Yuk. Sip, ayo bos. Makasih. Ya. Ya, terkabul. Haji makasih Yuk, banyak. ya. Haji, ya. Yuk, sini foto. Yuk. Senyum. Ayo dong. Senyum. Sip, terkabul ya bos. Makasih bos. Cair ya. Amin. Yuk, panggil yuk yang sedekah 10 juta. Ya. Yo. Ya. Ya. Ya, baik. Kenapa? Saya lagi live, lagi privat dulu live. Gimana bos? Hah? Apa? Apa? Oh ya nanti bos. Ini sibuk banget bos. Besok full. Ya nanti dikabarin ya bos ya. Tadi kabarin ya. Yo, tinggal di mana?
Yo, namanya siapa? Tinggal di mana? Hah? Namanya siapa? Ayo. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Riko Chandra. Riko Chandra. Chandra. Tinggal di mana? Di Jakarta Selatan, Jalan Ulu Jami. Ulu Jami. Kesini sama siapa? Sama Bibi. Bibi. Mana mic-nya? Kan ada 2 mic-nya. Lu kan tangga, masih kecil-kecil kan. Nah, udah besar udah kayak saudara gitu Pak Haji. Nah, yang suka kemana-mana pergi bawa mobil dia. Yang nyupirin. Ya, Nah, jadi datang ke sini berdua atau sama anak. ini anak? Iya, Oh iya. Jadi yang sedekah 10 juta ibu. ya, Nah, yang tahu RDAI siapa? ya. Nah, taunya dari mana? Gitu. YouTube. Coba cerita gimana kok bisa cocok sama ilmu RDAI? Ya, saya udah pelajari, Ya. mandi, sholat gitu ada perubahan memang. Ya. Ya, Coba kok ibu cocok sama ilmu RDAI gimana ceritanya? ya pernah juga Apa yang cocok? apa ya? Sampai sini lupa mau ngomong Pak Haji. Lupa. Gimana? Ibu sehari-harinya apa? Jualan pakaian Pak Haji, Yang dijual apa? baju, pakaian. Di mana jualannya? Kulir. Cipulir. Belanjanya di mana? Jualannya di Cipulir. Dari Solo sama Pekalongan. Solo sama Pekalongan. Oh iya 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 iya. Nah, sekarang ke RDAI apa hajatnya? Ya, pertama sehat dulu sekeluarga Pak Haji. Mm-mm. Minta sekalian hutang lunas banyak. Apa? Biar hutang lunas. Hutangnya berapa? Banyak Pak Haji. Contohnya? Di bank Hutangnya berapa? kalau semua sih ngambil 1 M kali Pak Haji. Oke. Jaminannya apa? Sertifikat sama toko. Oh ya, jadi gini Bu, kalau di RDAI tidak akan hutangnya terkabul, hutangnya lunas terkabul kalau ibu masih mikirin utang. Tapi kalau ibu nggak mikirin utang, pasti hajatnya terkabul. Jadi kalau ibu di otaknya pikirannya utang, nggak bakal terkabul. Tapi kalau ibu nggak mikirin utang, hajatnya pasti terkabul. Dulu Pak Haji, maaf Pak Haji, dulu memang Mana mic-nya? Nggak denger saya. Mic-nya mana? Dulu Pak Haji usaha saya lancar Pak Haji. Kenapa usahanya lancar? Karena dulu ibu masih muda. Dosanya nggak banyak. Sekarang dosanya ibu udah numpuk. Iya. Nanti ibu dengan sholat tobat, nanti dosanya habis. Nanti hajatnya terkabul. Amin Pak Haji. Itu aja. Jadi ibu dengan sholat tobat buang dosa. Makanya orang dulu, dulu gue sukses. Iya, dosa lo belum banyak. Kok saya sekarang terpuruk? Ya dosa lo kebanyakan. Bisa gak gue bangkit lagi? Bisa. Hilangin dulu tuh dosa lo, dihapus. Ibarat lantai itu digosok pakai porstek. Iya. Porsteknya tuh sedekah. Gosoknya tuh sholat taubat. Gitu. Nanti kan bening lagi. Daripada lantainya dihancurin, udahlah. Ibu tinggal otaknya nggak boleh mikirin tentang utang. Ibu kan kadang pikiran aja. Iya. Utang lagi nih gimana? Iya.